Petualangan tengah malam di Tol Trans Jawa. Setelah berjam-jam menelusuri jalan Tol Trans Jawa, masuk lewat gerbang Tol Batang, kami terhanyut dalam kebisuan malam. Langit kelam tanpa bintang menemani perjalanan kami. Mobil melaju dengan kecepatan stabil, hanya sesekali berpapasan dengan kendaraan lain. Jalan tol yang panjang dan lurus seolah-olah tak berujung, membuat kami semakin merasakan kebosanan. Di tengah lelah yang mulai terasa, keputusan untuk mencari rest area muncul dengan sendirinya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2 dini hari. Kami membutuhkan tempat untuk meregangkan kaki dan sekadar menikmati secangkir kopi hangat. Harapan kami hanyalah menemukan rest area yang nyaman dan tidak terlalu ramai di tengah malam ini. Beberapa kilometer kemudian, tanda rest area terlihat samar-samar di kejauhan. Kegembiraan kami seketika muncul. Mengarahkan mobil menuju rest area, kami berharap menemukan suasana yang tenang. Namun, yang kami temui justru sebaliknya. Rest area tersebut ternyata cukup ramai dengan truk-truk besar yang parkir, menciptakan hiruk-pikuk yang tidak terduga. Kami mencari tempat parkir yang agak jauh dari keramaian. Setelah memarkir mobil, kami berjalan menuju salah satu warung kopi yang buka 24 jam. Aroma kopi yang khas langsung tercium saat kami mendekat. Kami memesan 2 cangkir kopi hitam dan duduk di salah satu meja yang menghadap ke jalan tol. Suasana malam yang dingin membuat setiap tegukan kopi terasa begitu nikmat. Sambil menikmati kopi, kami mendengarkan cerita dari seorang sopir truk yang duduk di meja sebelah. Dia bercerita tentang pengalamannya mengemudi selama bertahun-tahun di jalan tol Trans Jawa, menghadapi berbagai tantangan mulai dari cuaca ekstrim hingga kelelahan. Cerita-cerita tersebut membuat kami semakin menyadari betapa beratnya pekerjaan mereka. Tidak hanya sopir truk, kami juga bertemu dengan sekelompok pemuda yang sedang dalam perjalanan menuju Surabaya untuk menghadiri sebuah konser musik. Mereka membawa alat musik dan bernyanyi bersama, menciptakan suasana yang meriah di tengah malam yang sepi. Tawa dan canda mereka seolah-olah menyuntikkan energi baru kepada kami. Setelah cukup beristirahat di rest area, kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan di Tol Trans Jawa. Namun, sebelum kembali ke mobil, Dede Chandra mengambil ponselnya dan berkata bahwa ia ingin melakukan video call dengan bundanya di Bekasi. Keputusan yang terkesan sederhana ini ternyata membawa momen yang hangat dan tak terduga. Di sudut rest area yang cukup tenang, Dede mencari sinyal yang kuat. Cahaya dari lampu-lampu rest area menerangi wajahnya yang sedikit lelah namun penuh harap. Kami melihatnya tersenyum ketika panggilan tersambung dan wajah bundanya muncul di layar. "Selamat malam, Bu," sapa Dede dengan lembut, sementara kami menunggu di dekatnya, memberikan ruang bagi percakapan mereka. Sang bunda menyambut dengan senyum hangat, menanyakan kabar dan perjalanan kami. Suaranya yang penuh kasih terdengar jelas meski terpisah ratusan kilometer. Dede menceritakan perjalanannya sejauh ini, dari gerbang tol Batang hingga rest area tempat kami beristirahat. Ia berbagi cerita tentang suasana malam di jalan tol dan pertemuan dengan orang-orang yang baru saja kami alami. Mendengar cerita Dede, sang bunda tertawa kecil, mengingatkan Dede untuk menjaga kesehatan dan berhati-hati di jalan. Percakapan mereka begitu hangat, seperti pelukan jarak jauh yang menyejukkan hati. Dede tampak lebih rileks dan penuh semangat setelah berbicara dengan bundanya. Kami semua bisa merasakan energi positif yang mengalir dari percakapan tersebut. Selama video call, Dede juga menunjukkan suasana rest area kepada bundanya. Ia mengarahkan kamera ponsel ke warung kopi, truk-truk yang parkir, dan langit malam yang gelap. Sang bunda tampak terkesan dengan apa yang dilihatnya, menambahkan bahwa ia merindukan momen-momen seperti ini bersama Dede. Kami yang menyaksikan dari samping pun ikut merasakan kehangatan dan kasih sayang yang terpancar dari layar ponsel. Setelah beberapa menit berbincang, Dede mengakhiri panggilan dengan janji untuk segera tiba di tujuan dan mengabari lagi. "Oke, Bu, doakan kami ya," ucap Dede sebelum menutup panggilan. Wajahnya terlihat lebih ceria dan penuh semangat setelah berbicara dengan bundanya.
Kami semua merasa bahwa momen ini adalah pengingat pentingnya keluarga dan kasih sayang di tengah perjalanan yang panjang. Kami akhirnya kembali ke mobil dengan hati yang lebih ringan. Percakapan Dede dengan bundanya menambahkan semangat baru dalam perjalanan kami. Rest area yang semula hanya kami anggap sebagai tempat singgah sementara, kini menjadi saksi dari momen hangat yang tidak terlupakan. Dengan perasaan segar dan penuh harapan, kami melanjutkan petualangan di Tol Trans Jawa, siap menghadapi tantangan dan keindahan yang menanti di depan.